Hai, get to know struktur metode sistem pengembangan Pizza Hut Indonesia. Pizza Hut Indonesia termasuk jenis kategori franchise dari jenis corporate multinasional. Corporate multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara, bahkan memiliki banyak tempat sampai di internasional. Pizza Hut menggunakan metode pengembangan sistem waterfall serta agile and lean. Metode pengembangan waterfall merupakan pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan atau perencanaan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sementara agile memberikan fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan umpan balik dan perubahan kebutuhan pasar, diiringi dengan lean yang berfokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan dalam proses. Kita masuk pada sistem yang pertama, sistem planning atau sistem perencanaan. Ada 6 komponen yang menjadi bagian dalam sistem planning, yaitu yang pertama, perencanaan permintaan. Mereka menganalisis tren penjualan historis, musim, dan faktor eksternal lainnya untuk memprediksi permintaan pelanggan di masa depan. Yang kedua, perencanaan produksi, menghitung kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi yang diperlukan, dan membuat jadwal produksi. Yang ketiga, perencanaan persediaan, menetapkan tingkat persediaan optimal untuk setiap item, memantau stok, dan mengelola pemesanan ulang. Yang keempat, perencanaan distribusi. Mereka merencanakan rute pengiriman oleh kurir dan mengalokasikan kendaraan serta memantau status pengiriman. Yang kelima, perencanaan sumber daya manusia. Manajer membuat jadwal kerja karyawan, mengelola cuti karyawan, dan memantau kinerja karyawan. Yang terakhir ada perencanaan analisis data. Mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk menghasilkan laporan dan visualisasi yang berguna bagi manajemen. Teknologi yang digunakan dalam sistem planning yang pertama ada software perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning atau ERP. Gunanya untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis termasuk perencanaan, produksi, dan keuangan. Yang kedua ada algoritma peramalan untuk memprediksi permintaan pelanggan dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga ada analisis data besar atau big data untuk mengolah volume data yang besar dan kompleks. Yang keempat ada artificial intelligence atau AI untuk mengoptimalkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada Internet of Things atau IoT untuk mengumpulkan data real time dari berbagai sensor di dalam restoran. Kita masuk pada struktur yang kedua, yaitu analisis sistem atau sistem analisis. Tahapan pengembangan yang pertama ada analisis kebutuhan. Mereka mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada dalam sistem saat ini, kemudian menentukan kebutuhan pengguna dan stakeholder, kemudian mendefinisikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, analisis sistem informasi. Proses evaluasi terhadap sistem informasi yang ada di Pizza Hut Indonesia yaitu identifikasi masalah, peluang perbaikan, dan perancangan solusi. Yang ketiga ada analisis bisnis. Evaluasi terhadap proses bisnis Pizza Hut Indonesia mulai dari pengambilan pesanan, produksi, hingga pengiriman dengan tujuan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas. Teknologi yang digunakan pada struktur analisis sistem adalah Business Intelligence atau BI untuk menganalisis data penjualan, perilaku pelanggan, dan kinerja operasional. Yang kedua ada Customer Relationship Management yaitu CRM untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mengelola seluruh aktivitas bisnis mulai dari keuangan hingga produksi. Yang keempat ada Cloud Computing untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem. Yang kelima ada Artificial Intelligence atau AI yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan dan mengoptimalkan proses bisnis. Kita masuk pada struktur yang ketiga yaitu desain sistem. Pada struktur ini merujuk pada pengembangan aplikasi pemesanan online. Tahapan pengembangan aplikasi yang pertama yaitu audit desain existing. Melakukan inventarisasi semua elemen desain yang sudah ada seperti warna, tipografi, icon, logo, dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi inkonsistensi dan area yang memerlukan perbaikan. Kedua ada definisi gaya panduan. Membuat dokumen yang berisi aturan dan pedoman penggunaan elemen desain. Kemudian menentukan palet warna, tipografi, tata letak, dan komponen UI yang akan digunakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam pembuatan aplikasi dan software memerlukan syarat dan pemeliharaan yang khusus, seperti secara berkala melakukan review dan update terhadap desain sistem dan menambahkan komponen baru sesuai dengan kebutuhan bisnis yang kreatif. Yang ketiga ada brand identity, yaitu desain sistem harus mencerminkan identitas merek Pizza Hut yang ramah, menyenangkan, dan menggugah selera. Tak lupa juga dengan syarat lokalitas, yaitu kita harus mempertimbangkan elemen-elemen visual yang relevan dengan budaya Indonesia untuk menciptakan koneksi yang lebih kuat dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada aksesibilitas. Pastikan desain sistem memenuhi standar aksesibilitas untuk menjangkau semua pengguna, termasuk pengguna disabilitas. Berikutnya ada pembuatan library component, yaitu mengembangkan library component yang berisi semua elemen desain yang telah didefinisikan, membuat
membuat komponen dalam format yang mudah digunakan oleh desainer dan pengembang, misalnya Figma, Sketch, atau React. Menerapkan desain sistem ke dalam semua produk dan platform Pizza Hut. Kemudian melakukan pelatihan kepada tim desain dan pengembangan. Tools yang digunakan dalam struktur desain sistem pengembangan aplikasi pemesanan online Pizza Hut. Yang pertama ada Figma, gunanya untuk desain antarmuka pengguna dan pembuatan library komponen. Yang kedua ada Adobe XD atau pilihan populer lainnya untuk desain UX atau UI. Yang ketiga ada Zero Height untuk mengelola dan berbagi gaya panduan desain. Yang terakhir ada Sketch, alternatif lain untuk desain antarmuka pengguna. Kita masuk pada struktur yang keempat, yaitu System Development atau pengembangan sistem. Yang pertama ada pengembangan sistem pemesanan online. Tujuannya untuk mempermudah pelanggan memesan pizza secara online, bisa dari rumah, kantor, sekolah, kampus, dan dari mana saja. Kemudian integrasi dengan berbagai metode pembayaran. Jadi tidak hanya membayar lewat cash atau uang tunai saja, tapi bisa lewat m-banking, kris, dan berbagai macam fitur pembayaran lainnya. Yang ketiga ada fitur pelacakan pesanan secara real time. Berikutnya pengembangan sistem manajemen inventory. Tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan bahan baku dan produk jadi dan mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Berikutnya ada integrasi dengan sistem pemesanan. Lalu berikutnya ada pengembangan sistem analisis data pelanggan. Tujuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami preferensi dan perilaku mereka dan membuat kampanye pemasaran yang lebih efektif dan menarik. Berikutnya meningkatkan personalisasi layanan pelanggan. Yang terakhir ada pengembangan sistem manajemen kualitas. Tujuannya untuk memastikan kualitas produk dan layanan sesuai standar agar perusahaan dapat memberikan standar yang terbaik bagi pelanggan, agar pelanggan lebih banyak lagi datang ke perusahaan Pizza Hut dan mengelola keluhan pelanggan agar apapun yang menjadi keluhan dan rintangan bagi perusahaan, karena keluhan-keluhan pelanggan dapat diatasi oleh pihak perusahaan. Kemudian melakukan perbaikan secara terus-menerus agar pengembangan aplikasi maupun real time lebih baik lagi. Kita masuk pada struktur yang kelima, yaitu sistem testing atau pengujian sistem. Di sini terdapat beberapa penerapan testing, yaitu pertama, testing aplikasi pemesanan online. Menguji apakah pelanggan dapat dengan mudah melakukan pemesanan, memilih menu dan melakukan pembayaran tanpa adanya bug atau error. Yang kedua ada testing sistem manajemen inventory, yaitu menguji apakah sistem dapat melacak stok bahan baku dengan akurat dan memicu pemesanan ulang ketika persediaan menipis. Yang terakhir ada testing sistem point of sale atau POS, menguji apakah kasir dapat dengan cepat memproses transaksi dan menghasilkan laporan penjualan yang benar-benar akurat. Terdapat beberapa jenis-jenis dalam sistem testing. Yang pertama, unit testing dengan tujuan menguji modul-modul individu dalam sistem. Yang kedua, integrasi testing untuk menguji bagaimana modul-modul saling berinteraksi. Yang ketiga, ada sistem testing untuk menguji sistem secara keseluruhan. Yang keempat, ada user acceptance testing (UAT), melibatkan pengguna akhir untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, performance testing, yaitu menguji kecepatan, responsivitas, dan kapasitas sistem di bawah beban yang berbeda. Yang terakhir ada security testing untuk menguji kerentanan sistem terhadap serangan cyber ataupun virus. Kita masuk pada sistem yang keenam, yaitu sistem maintenance atau pemeliharaan sistem. Ada beberapa komponen yang menjadi bagian dalam sistem maintenance ini. Yang pertama, jadwal pemeliharaan. Perusahaan dapat merencanakan rencana yang terperinci untuk setiap tugas pemeliharaan, termasuk frekuensi dan jenis pekerjaan yang perlu dilakukan. Yang kedua, ada daftar peralatan. Inventaris lengkap semua peralatan dan mesin di setiap restoran beserta spesifikasi teknisnya. Yang ketiga, riwayat pemeliharaan. Catatan lengkap tentang semua pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan, termasuk tanggal, jenis pekerjaan, dan teknisi yang mengerjakan wajib menjadi bagian dalam riwayat pemeliharaan. Yang keempat, ada sistem pelaporan. Mekanisme untuk melaporkan kerusakan atau masalah pada peralatan serta melacak status perbaikan. Yang terakhir ada persediaan suku cadang. Ketersediaan suku cadang yang diperlukan sangat penting untuk perbaikan dan pemeliharaan. Pengembangan pemeliharaan dalam sistem maintenance yang pertama digitalisasi, memindahkan catatan pemeliharaan dari format manual ke format digital. Yang kedua ada otomatisasi dengan tujuan untuk menggunakan perangkat lunak dalam mengelola jadwal pemeliharaan, mengirimkan notifikasi dan menghasilkan laporan. Yang ketiga ada prediktif, yaitu untuk memanfaatkan data sensor untuk memprediksi kapan peralatan akan mengalami kerusakan dan melakukan pemeliharaan sebelum terjadi kegagalan. Yang terakhir ada integrasi, yaitu dengan tujuan untuk mengintegrasikan sistem pemeliharaan dengan sistem lain seperti sistem manajemen inventory dan sistem manajemen fasilitas. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah pengembangan sistem di Pizza Hut Indonesia sangat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, yaitu mengotomatisasikan proses, mengurangi kesalahan dan mempercepat pelayanan, serta dapat menjaga kualitas dengan memastikan produk dan layanan selalu tetap konsisten dan mengumpulkan data dengan cara mendapatkan informasi pelanggan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik lagi dengan menjadi tetap relevan, yaitu mengikuti teknologi terbaru untuk bersaing di pasar. Apapun itu, semua yang terbaik untuk pelanggan. Saya Michelle Sihombing, kelas 1 TI 4. Terima kasih.